Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati ala Matan Isawuji, atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan ta'rif bil had secara terperinci. Wa idza arafta hadza, dan ketika telah mengetahui kamu hadza, terhadap ini, terhadap penjelasan ini, ya. Ai hadzal bayan, terhadap penjelasan ini terkait terkait pembagian ilmu sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Fanaqulu, maka berkata kami, min tilkal istilahatil mantiqiyatil mazkurati al-qaul syarih, ialah sebagian dari istilah-istilah logika tersebut al-mazkurati yang disebutkan, al-qaulus syarih, adapun al-qaulus syarih yaitu pernyataan penjelas. Jadi di antara istilah di dalam ilmu mantik yang dibahas adalah al-qaulus syarih. Al-qaulus syarih ini nama lain dari at-ta'rif, yaitu definisi. Wahadat ta'rifu, dan adapun definisi ini, a'ammu, ialah lebih umum, min ayyakuna haddan, dari ada apa hadat ta'rif, haddan ialah analitik, aw rasman atau deskriptif. Jadi kata al-qaulu syari atau kata at-ta'rif itu lebih umum daripada al-had dan rosem. Kenapa lebih umum? Karena al-qaulu syari atau at-ta'rif itu mencakup kepada had dan mencakup kepada rosem. Sementara had itu hanya mencakup had saja, tidak mencakup rosem. Rosem hanya mencakup rosem saja, tidak mencakup kepada had. Karena itu kata al-qaulu syari atau kata at-ta'rif itu lebih umum daripada istilah al-had dan istilah ar-rosem. Karena al-qaulu syari atau at-ta'rif itu mencakup kepada keduanya, mencakup kepada al-had dan mencakup kepada ar-rosem. Sekarang kita masuk kepada pembagian al-qaulu syari yang pertama. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa al-qaulu syari itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan al-had atau ta'rif bil had. Yang kedua disebut dengan rosem atau ta'rif bil rosmi. Kemudian masing-masing dari bil had dan bil rosmi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tam, yang kedua adalah nakis. Sekarang akan mendefinisikan apa itu bil had. Wal haddu, dan adapun had atau analitik, definisi analitik, qaulun ialah pernyataan dalun yang menunjukkan ala mahiyati syai'i, atas esensi sesuatu. Kata asyai di sini maksudnya adalah al-mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Jadi yang dimaksud dengan definisi analitik itu adalah definisi
yang isinya itu adalah menjelaskan esensi sesuatu yang didefinisikan. Jadi kalau definisi itu menjelaskan esensi dari mu'arrafnya, maka definisi itu disebut dengan al-had, disebut dengan definisi analitik. Kemudian nanti definisi analitik ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan al-haddut tam, yang kedua disebut dengan al-haddun nakis. Cuman sekarang kita fokus kepada definisi dari al-had. Faqauluhu, maka adapun perkataan musonif, qaulun ialah kata qaul, qaulun dalun ialah kata perkataan qaulun dalun, ini kan wal haddu qaulun dalun. Nah, perkataan musonif qaulun dalun apa posisinya? Jinsun ialah jenus, syamilun yang mencakup lil haddi war rosmi terhadap had dan rosm. Jadi qaulun dalun di dalam definisi al-had ini menjadi genus ya bagi al-had. Nah, qaulun dalun ini mencakup pada had, mencakup kepada rosm. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif ala mahiyati syai'i, yaitu ala mahiyati syai', ini pernyataan musannif ya. Qaulun dalun ala mahiyati syai'. Nah, ala mahiyati syai' ini menjadi apa? Menjadi fasal. Fasal ya yang membedakan ya, yang membedakan had itu dari rosem. Qaulun dalun ini mencakup kepada had dan rosem. Karena posisinya ini menjadi genus bagi al-had. Nah, yang membedakan had dan rosem itu apa? Kalau had itu ala mahiyati syai', yaitu pernyataan yang menunjuk kepada esensi yang didefinisikan. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif ala mahiyati syai'i, yaitu ala mahiyati syai' yukhriju, ialah mengeluarkan apa qauluhu ar-rosmah kepada rosem, kama sebagaimana sesuatu penjelasan sanubayyinuhu yang akan menjelaskan kami hu terhadap ma. Hu terhadap ma. Jadi ala mahiyati syai', perkataan ala mahiyati syai' ini menjadi fasal yang mengeluarkan rosem dari cakupan genus dari al-had, yaitu dari cakupan qaulun dalun. Gitu ya. Nah, kenapa rosem ini keluar dengan kata mahiyatu syai', ala mahiyati syai', keluar dengan perkataan ini? Karena rosem itu adalah qaulun dalun ala asari syai', pernyataan yang menunjuk kepada kekhususan ya atau atribut-atribut dari sesuatu yang didefinisikan. Kalau rosem itu adalah definisi yang isinya itu menjelaskan atribut-atribut atau kekhususan-kekhususan dari mu'arrafnya, bukan menjelaskan esensi mu'arrafnya. Ini nanti akan dijelaskan oleh musannif secara tersendiri. Apa itu rosem? Jadi kalau al-had itu adalah qaulun dalun ala mahiyati syai', kalau rosem qaulun dalun ala athari syai'. Ini perbedaannya. Hadza, adapun ini qaulun dalun ala mahiyati syai' huwa hadza ta'riful hati, ialah definisi al-had, definisi dari definisi analitik. Wakilah, dan dikatakan lam yajuz, tidak boleh ta'rifuhu apa mendefinisikan al-had li alla yalzamat tasalsula, agar tidak berkonsekuensi apa ta'rifuhu at-tasalsulah kepada tasalsul. Menurut sebagian ulama tidak boleh mendefinisikan al-had itu. Kenapa? Agar tidak berkonsekuensi kepada tasalsul. Kulna, berkata kita atau menjawab kita, la nusallimu luzumat tasalsuli, tidak setuju kami atau tidak menerima kami luzumat tasalsuli terhadap konsekuensi tasalsul. Li'anna haddal hati, karena sesungguhnya apa definisinya al-had, nafsul hati ialah had itu sendiri, definisi analitik itu sendiri.
kama sebagaimana anna wujudal wujudi sesungguhnya apa eksistensinya eksistensi, nafsul wujudi ialah eksistensi itu sendiri. Ini wujudul wujud, nafsul wujud ini dibahas di dalam al-umurul ammah atau al-ilahiyat di dalam filsafat ya. Ini kalau belum ini kita lewati dulu saja karena ini butuh pembahasan yang lebih ya, pembahasan yang lebih. Wal haddu dan adapun al had definisi analitik yang kosimu ialah terbagi apa al had ila kismaini kepada dua bagian. Tamin yang pertama sempurna, wana kisin dan yang kedua tak sempurna. Jadi takrif bil had itu terbagi menjadi dua, ada tam, ada nakis. Wal haddu tamu dan adapun definisi analitik sempurna huwa al haddu tam alladzi ialah yang yatarakabu tersusun apa alladzi min jinsi syai'i dari jenusnya sesuatu. Asyai ini isinya maksudnya adalah al-mu'arraf sesuatu yang didefinisikan wa faslihi dan fasalnya asyai al-qaribaini yang dekat keduanya. Jadi al-haddut tam itu adalah definisi analitik yang tersusun dari jen yang tersusun dari jinsun korib dan faslun korib. Jadi definisi yang tersusun dari jinsun korib dan faslun korib dari mu'arrafnya, maka ini disebut dengan al-haddut tam atau definisi analitik sempurna. Kal hayawanin natiki seperti al hayawanun natik makhluk hidup yang berpikir bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan manusia. Fa innaka maka sesungguhnya kamu idza kulta ialah apabila berkata kamu mal insan adapun apa al insanu ialah manusia apa itu manusia fayuqalu maka dikatakan al hayawanun natik manusia itu adalah makhluk hidup yang berpikir. Wa mislu hadza dan adapun contoh yang seperti ini huwa mislu hadza al haddut tammu ialah definisi analitik sempurna. Wa mislu hadza dan adapun contoh ini yaitu al hayawanun natik bin nisbati lil insan huwa mislu hadza al haddut tammu ialah definisi analitik sempurna. Jadi al haddut tam itu adalah definisi yang tersusun dari jinsun korib dan faslun korib dari mu'arrafnya. Contohnya mendefinisikan al-insan dengan hayawanun natik. Hayawan bagi insan adalah jinsun korib. Fasal bagi insan adalah faslun korib. Sehingga mendefinisikan al-insan dengan hayawanun natik, maka hayawanun natik ini disebut dengan al-haddutam. Kemudian ini akan menjelaskan alasan kenapa disebut dengan al-haddutam. Amma kaunuhu adapun adanya al-haddutam haddan ialah disebut dengan had. Had itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah batasan. Batasan. Fali annal hadda maka karena sesungguhnya apa al-had fil di dalam bahasa secara etimologis, secara kamus ya, maknanya itu adalah al-man'u ialah mencegah. Jadi had itu artinya al-man'u ya mencegah. Wahada dan adapun ini al-haddutam wahada dan adapun al-man'u ya likaunihi karena adanya al-haddutam mustamilan ialah mencakup ala dzatiyati atas esensial-esensial maniun ialah mencegah min duhulil ghairi dari masuknya yang lain fihi di dalam al haddut tam. Ini hadza ini musyar ilaihnya
kembalikan ke ini ya, al-haddut tam. Wahada dan adapun al-haddut tam likaunihi karena adanya al-haddut tam mustamilan ialah mencakup ala dzatiyati atas esensial-esensial maniun ialah mencegah min duhulil ghairi fihi dari masuknya yang lain fihi di dalam al-haddut tam. Kenapa al-haddut tam itu disebut dengan al-had? Karena al-haddut tam itu dapat mencegah masuknya individu selain individu dari mu'arrafnya. Kenapa al-haddut tam bisa mencegah? Karena al-haddut tam itu terdiri dari zatiyatil mu'arraf. Esensi-esensi dari sesuatu yang didefinisikan. Contohnya seperti al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik ini jinsun korib bagi insan. Dan ini merupakan zati bagi insan. An-natik faslun korib bagi insan. Dan an-natik ini merupakan zati bagi insan. Berarti al-hayawanun natik itu merupakan definisi al-haddut tam yang isinya itu adalah zatiyat, sesuatu yang esensial bagi insan, bagi sesuatu yang didefinisikan. Karena itu, al-hayawanun natik ini mencegah masuknya selain insan kepada insan. Wa amma kaunuhu dan adapun adanya al-haddut tam, taman ialah sempurna. Kenapa disebut dengan tam? Fali kaunid dzatiyati maka karena adanya az-dzatiyat sesuatu yang bersifat esensial mazkuratan ialah disebutkan ditamamiha dengan sempurnanya zatiat atau dengan totalnya zatiat keseluruhannya zatiat fihi di dalam al-haddut tam. Kenapa al-haddut tam itu disebut dengan tam, disebut dengan sempurna? Karena seluruh dzatiyatnya dari mu'arraf disebutkan secara keseluruhan, secara total. Itu ya. Itu karena alasan ya kenapa al-haddut tam itu disebut dengan tam, disebut dengan sempurna karena seluruh dzatiyat dari mu'arrafnya disebutkan secara keseluruhan, semuanya. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.